Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Habib Firdaus dari angkatan 2020. Sebelumnya, pasti teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat tipe data string, integer, char, dan lain sebagainya. Tapi, akan menjadi sebuah masalah jika teman-teman ingin membuat tipe data string dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, mengapa kali ini kita akan belajar tipe data array. Array merupakan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, tetapi setiap data dibedakan dengan indeks. Indeks di array dimulai dari 0. Sebagai contoh, jika kita memiliki indeks 0 hingga indeks 5, maka panjang indeks adalah 6. Agar lebih paham, langsung saja kita ke NetBeans. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array. Cara yang pertama, kita buat contoh yang pertama. Oke, tipe data isi. Oke, cara yang pertama itu bisa teman-teman buat dengan tipe data seperti ini, tipe data. Saya jangan lupa buat kurung tutup kurung seperti ini, terus variabel nama dan juga baru isinya, dan jangan lupa semikolon. Untuk ini itu bebas ya, teman-teman bisa menaruh di sini ataupun di sini, itu bebas. Tapi pilih salah satu, mau di depan atau sebelumnya, seperti itu. Oke, langsung biar paham, saya berikan contohnya. Pilih isinya misalnya terus ras. Oke, itu misalnya int tahun misalnya yang buat 2019 20 2021 atau misalnya gini. Oke, kita tutup. Terus bagaimana cara mengakses indeks di dalam array? Caranya kita bisa sistem .out .print. Setelah itu memanggil nama dari variabel tersebut, misalnya mobil. Setelah itu misalnya kita ingin mengakses atau mengambil data ras, berarti kan indeks ketiga, 0, 1, 2, indeks kedua. Berarti kita dapat menuliskan 2 seperti ini. Saya itu plus. Misalnya kita ingin mengakses 2020, yaitu indeks ke-1. Kita bisa manggil tahun, terus 1, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, ras 2020. Seperti itu salah satu cara untuk mendeklarasikan sebuah array. Cara yang kedua adalah contoh 2 misalnya. Oke, kita buat contoh 2 adalah dengan cara tipe data, sama kayak tadi tipe data. Terus jangan lupa ini variabel namanya. Habis itu kita kasih new tipe data, terus di sini panjang indeks. Oke, new tipe data panjang indeks seperti ini. Agar lebih paham, langsung saja kita buat contohnya string. Kita buat di sini nama, habis itu new string panjang indeks misalnya 4. Oke, terus bagaimana cara mengisi pada setiap array? Dengan cara kita memanggil variabel namanya. Setelah itu misalnya indeks ke 0 kita isi Andi, setelah itu indeks ke 1 kita isi Budi, terus indeks kedua kita isi misalnya Alan, dan indeks ketiga kita isi misalnya Tom. Oke, terus cara mengeluarkan data di sebuah array-nya sama, yaitu memanggil variabel namanya, itu di sini nama,
terus indeksnya, misal kita ingin mengeluarkan budi berarti 1, seperti itu. Jika di run, maka nama budi akan keluar. Terus bagaimana? Ya, ini kan panjangnya 4, ya kan? Otomatis kita membuatnya cuma 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Bagaimana jika kita lebih dari 4? Seharusnya yang keluar adalah error. Jadi nama Sari, terus kita mengeluarkan data yang namanya Sari, kita jalankan, seharusnya error lah. Dia akan error, yaitu array index out of bounds exception. Ini menandakan bahwasannya kita mengakses array dan aksesnya itu lebih dari panjang yang sudah kita tentukan. Cara mengaksesnya adalah panjang yang sudah kita tentukan ini kita perbesar, itu 5 misalnya, dan seharusnya errornya sudah terselesaikan. Oke. Atau bisa jadi misalnya kita pengen tetap 4, itu tidak masalah, tapi ininya dihapus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah di sini 4, kita harus mengaksesnya hanya sampai indeks ketiga. Karena kan di sini mulai dari 0. Kalau misalnya di sini kita 7, berarti kita hanya sampai 6, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan cara mendedikasikan array. Agar lebih paham, silakan teman-teman mencoba di NetBeans-nya masing-masing. Setelah kita belajar cara membuat array, kali ini kita akan belajar menggunakan loop di dalam sebuah array. Mengapa? Karena di dalam penerapannya nanti kita membutuhkan loop untuk memasukkan data di sebuah array dan juga menghapus data di sebuah array. Tidak hanya itu, di dalam modul kali ini kita akan belajar cara mencari data di sebuah array dan juga menghapus data tersebut, tentunya dengan inputan user. Agar lebih paham, langsung saja kita praktek di NetBeans. Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan looping pada sebuah array. Langsung saja, agar membuat singkat waktu, teman-teman bisa copy paste atau menulis codingan ini di NetBeans teman-teman masing-masing. Saya akan menjelaskan fungsi codingan pada setiap line-nya. Di line 16, kita ada array dengan tipe data integer, variabel namanya adalah angka, dan panjang dari indeksnya adalah 8. Atau panjang datanya 8. Setelah itu line 19 sampai 21 adalah berfungsi untuk memasukkan data ke dalam array. Di sini kita bisa melihat inti sama dengan 0, ikon dari angka titik length. Angka titik length itu apa sih? Adalah untuk mengetahui panjang dari sebuah array. Jadi kalau di sini panjangnya 9, ya di sini 9. Kalau ini 8, ya 8. Kalau ini di 10, ya angka titik length-nya akan jadi 10. Seperti itu. Line 20 adalah untuk masukkan data ke sebuah array. Logikanya adalah gini, misal i sama dengan 0 ya, otomatis i di sini 0, terus data di indeks ke 0 adalah 0. Kalau i-nya di sini 3, nanti data di indeks ketiga adalah 3, seperti itu. Oke, di sini jika kita ingin merubahnya, misalnya ini, angka 3 itu sama dengan 29, berarti nanti indeks ketiga dirubah, yang awalnya di 3 jadi 29. Angka kedua sama dengan 20, kan awal isinya 2, kita rubah jadi 20, seperti itu. Terus, yang ini berfungsi untuk mengeluarkan atau mengoutputkan data atau isi di sebuah array. Nah, cara for int i sama dengan 0, i kurang dari angka titik length, i plus plus sama kayak atasnya tadi. Terus sistem outprint indeks ke i, misalnya indeks ke 0 gitu kan, sama dengan, nah ini angka atau variabel namanya, terus baru indeksnya yaitu i, karena nanti kan di looping. Jadi angka ke 0 dikeluarin, atau angka 1 keluar, angka 2 keluar, dan seterusnya. Agar lebih paham, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, seperti ini. Indeks ke 0 sama dengan 0, indeks ke 1 sama dengan 1, indeks kedua 20. Kenapa 20? Karena sudah kita rubah di sini 20. Indeks ketiganya 29, karena kita sudah rubah jadi 29, seperti itu. Perlu diperhatikan kalau misalnya kita pakai for, itu harus diperhatikan pertama panjang array-nya, agar tidak terjadi error. Ntar, seperti ini. Panjang array-nya 8, kita akan lebih aman harus pakai angka titik length saja. Terus di sini kurang dari dan dimulai dari 0. Ininya sama dengan 0, seperti itu. Kalau misalnya kita mulai ininya sama dengan, misalnya sama dengan ya, itu seharusnya yang dilakukan adalah seharusnya error. Dijalankan, seharusnya dilakukan itu pasti error. Error array index out bounds exception. Ini. Nah, jika teman-teman itu menemukan error ini, itu
yang bisa teman-teman lakukan adalah mencari nih errornya itu kenapa. Kalau misalnya ini kan karena angka length lah. Agar lebih gampangnya lagi tuh di sini. Nah, di sini ada array looping di Java di 20, berarti di line 20. Nah, di sini kita lihat line 20. Nah, di sini ternyata ada error lah. Kenapa bisa error? Karena di sini sama dengan. Nah, ini kan panjangnya 8. Nah, berarti otomatis 0 sampai 8 kan. Padahal panjangnya itu 8. Sedangkan kita mau 0 sampai 8 itu jadi 9. Nah, di line 20 itu nanti ada proses yaitu dimasukkan angka 9 ke indeks ke-9. Lah, indeks 9 itu nggak ada, makanya terjadi error di line 20 seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan memasukkan dan mengeluarkan array. Lanjut saja kita ke codingan memasukkan dan mengeluarkan array sama seperti tadi, cuma bedanya ini dengan inputan user. Oke, silakan teman-teman mempost video ini dan langsung saja bisa menyalin codingan ini. Oke, saya akan menjelaskan fungsi pada setiap line-nya. Di line 12 ini adalah import Java Auto Scanner dan ini wajib sifatnya jika kepengen kita minta inputan dari user. Terus ini adalah declare scanner-nya, scanner, sama new scanner system in. Ini adalah variabel namanya bebas, teman-teman memasukkan apa saja. Ini ada output, ini juga ada output. Nah, masukkan panjang array. Di sini ditanya panjang array-nya apa? Next int. Terus string ini adalah declare panjang. Nah, di sini itu masukkan panjang array. Nah, jika user masukkan 3, maka otomatis panjang array yang di declare itu 3. Nah, nulis di sini panjang ya. Kalau misalnya di sini masuk panjang array-nya 5, otomatis di sini 5 dan seterusnya. Terus fungsi len 25 sampai len 30 adalah untuk masukkan data ke dalam sebuah array. Di sini ada for int 0 i kurang dari nama mahasiswa titik length, kan sama kayak tadi fungsinya untuk mengetahui panjang dari indeks panjang data dari sebuah array. Jadi kalau misalnya di sini 3, otomatis ini juga 3. Terus i plus plus. Nah, secara logika codingan ini adalah pada saat user itu masukkan panjang array 3, otomatis user harus memasukkan data mahasiswa sebanyak 3 kali seperti itu. Terus di line 28 di sini kita declare lagi scanner. Mengapa declare lagi? Karena kita di line 29 pakai next line. Seperti itu. Dan kenapa declare lagi? Agar bisa dispasi. Ya, jadi input dari user agar bisa dispasi, kita bisa mengakali dengan scanner. Kita declare lagi scannernya, habis itu baru di next line. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita pakai next saja, itu nggak bisa input dari user di spasi. Terus line 34 sampai 37 berfungsi untuk mengeluarkan data di dalam sebuah array. Biasa ya, di sini ada for int ini 0, i nama underscore mahasiswa length, i plus plus, ke i nama mahasiswa, variabelnya adalah nama mahasiswa, terus indeksnya pakai i gitu. Agar dipaham, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, berdasarkan array loop, masukkan panjang array. Nah, misal nih kita masukkan panjang array-nya 3. Terus data mahasiswa misalnya view lah, karena tadi kita sudah pakai next line dan di sini di declare lagi lah, kita di sini bisa spasi, inputannya bisa spasi. Seperti itu. Video gitu, misalnya di sini satu yang kedua Andi misalnya, satu yang ketiga misalnya Budi Tono. Oke, dia akan output ya kan, di sini output indeks ke 0 view, indeks ke 1 Adi Nudin, indeks ke 2 Budi Tono. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan untuk menggunakan loop pada array dengan bantuan inputan user. Langsung saja kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu array search atau mencari data di dalam sebuah array. Silakan teman-teman mengcopy paste dulu codingannya. Saya akan menjelaskan fungsi pada setiap line-nya. Di sini ada line 8, ada import Java Scanner. Sebenarnya bebas ya, mau ditaruh di sini atau di sini, yang penting di bawah pancake dan juga di atas kelas. Seperti itu. Setelah itu di line 17 ada declare scanner-nya. Nah, di sini 18 ada boolean check false. Lah, ini berfungsi untuk kalau data ditemukan dia akan jadi true. Ya, di line 26 ini ya. Kalau data ditemukan akan jadi true, tapi kalau misalnya nggak ditemukan dia akan tetap false dan akan nanti mengoutputkan nama tidak ditemukan seperti itu.
Oke, kita dari atas dulu. Di line 19 ini ada declare dengan tipe data string dan variabelnya nama, ini isinya. Setelah itu kita diminta di system.out.print masukkan nama yang Anda cari. Ini string cari next. Nah, setelah itu di sini ada loopingan untuk mencari, yaitu for int i sama dengan 0 karena indeksnya dimulai 0, terus nama titik length dan i plus plus. Terus ini if atau untuk ditanyakan, decisionnya di sini. If cari, itu yang kita cari itu equals ignore case nama i atau sama nama i, maka cek true dan setiap outprint nama i ditemukan di indeks keberapa. Tapi jika tidak, maka ini dilewati dan akan terus berjalan loopingannya. Logikanya akan mudah, misalnya kita carinya kita isi Joko gitu ya. Carinya kita isi Joko di indeks ke 1. Maka pada saat i sama dengan 0, kita cari ini. Apakah cari yaitu Joko itu sama dengan Andi? Tidak, maka dia akan jalan lagi looping i plus plus. Jadi sekarang indeks ke 1 atau i sama dengan 1 yaitu Joko. Terus apakah Joko sama dengan Joko? Ya, true. Terus ditemukan di indeks ke 1 seperti itu. Agar lebih paham, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, untuk nama yang Anda cari, misalnya kita nyari Joko yang tadi ya, Joko, maka Joko ditemukan di indeks ke 1 seperti itu. Terus jika misalnya kita cari yang nama yang nggak ada, misalnya Jaka, maka dia nama ditemukan karena dia tidak pernah menemukan cek sama dengan true atau tidak pernah menemui cek sama dengan true, otomatis cek sama dengan false. Karena tetap cek sama dengan false, cara logika kan tidak ditemukan, dia akan mengoutputkan nama tidak ditemukan seperti itu. Iya, di sini di line 25 itu kita pakai equals ignore case. Nah, kenapa sih nggak pakai equals saja? Karena sebenarnya kalau equals saja itu berarti nanti pemrograman sensitif dengan besar kecilnya huruf. Nih, kita misalnya pakai equals saja ya. Setelah itu langsung nama yang dicari, di sini ada Joko kan, tapi kita nulis Jokonya itu huruf kecil semua, sedangkan di sini huruf besar. Pada saat kita jalankan, maka nama tidak ditemukan karena kita pakai equals. Ini sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf lah. Agar itu bisa diselesaikan atau bisa kita minimalisir, kita bisa pakai equals ignore case lah nama i, equals ignore case nama i, seperti itu. Ignore case lah. Pada saat kita jalankan kembali, nah kita cari namanya Joko, maka baru Joko ditemukan di 1. Karena meskipun ini huruf kecil, dia ignore case atau tidak menghiraukan atau menghiraukan besar kecilnya sebuah huruf. Seperti itu. Oke, saya harap cukup. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu delete array. Silahkan teman-teman copy paste dulu codingannya atau menyalin. Saya akan menjelaskan line satu persatu. Oke. Sama di line 12 ada import Java scanner, di line 15 adalah declare scanner. Nah, di sini ada boolean check sama dengan false, yaitu nanti pada saat ditemukan dia akan menjadi true, tapi jika tidak dia akan tetap false. Di sini ada array dengan tipe data string dan variabel namanya adalah motor, ini isinya. Nah, di sini adalah dia akan mengeluarkan isi dari array. Ya, mengeluarkan isi dari array ya, data motor, print i sama dengan 0, i kurang dari motor titik length i plus plus, outprint motor i. Terus di sini masukkan data yang akan dihapus. Nah, di sini baru ditanya data apa yang akan dihapus. String cari next. Terus di sini for int i sama dengan 0, i kurang dari motor titik length i plus plus. If cari titik equals ignore case motor i, ini ditanya ya. Terus jika ketemu maka int index sama dengan i. Ya, jadi i itu dimasukkan ke indeks karena logikanya adalah itu indeksnya kan. Setelah itu motor i itu kita jadikan 0 seperti itu. Terus if indeks kurang motor length min 1 itu for ini, jadi sebentar, line ke 32 sampai 36 ya, itu berfungsi untuk memajukan nilai. Jadi pada saat kita punya panjang arraynya 5 gitu kan,
terus kita hapus array yang ketiga misalnya, ya otomatis nanti array keempat dimajukan ketiga, terus yang ke array kelima itu dimajukan keempat, seperti itu. Ini logikanya seperti itu. For int c sama dengan index c kurang dari motor length, terus if c sama dengan motor length min 1, maka atau indeks yang terakhir jadikan 0, tapi tidak maka dimajukan datanya. Oke, saya cek turunnya di sini ya, bukan di sini tapi di sini. Oke. Sebenarnya nggak masalah ya di sini atau di sini, tapi kalau misalnya di sini otomatis nanti dia ikut looping. Sebenarnya tidak perlu, makanya ditaruh bawahnya saja. Oke, di sini output ya biasa, ini berapa dan ini else. If di sini outputnya if cek sama dengan true, dicek kan true, maka dia akan ngeluarin data tadi yang habis di delete, tapi jika tidak maka dia akan ngeluarin data tidak ditemukan. Agar lebih paham, langsung saja kita jalankan programnya. Data motor ada mu and max, cek repeat. Nah ini yang di sini tadi ya, data motor, terus ini masukkan data yang dihapus, dia baru baca sampai line 25, kita masukkan ya line 26 ya. Misalnya kita masuk data yang akan dihapus PCX misalnya. Oke lah, otomatis data PCX akan hilang. Nah, terus indeks keempat jadi 0 atau kosong, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak usah dimajukan tidak masalah ya. Misalnya yang ini dari sini sampai if indeks motor length sampai sini ininya di-cut dulu. Oke, sininya kita hapus, kita hapus ya. Kalau misalnya nggak dimajukan nggak masalah sebenarnya. Terus kita jalankan. Nah, terus kita hapus misalnya PCX. Maka yang terjadi PCX kan di indeks 2, lah indeks 2 yang 0. Tapi kalau misalnya kita pakai yang pemrograman dimajukan tadi, otomatis CBR dimajukan ke indeks kedua, terus bit dimajukan ke indeks ketiga, dan indeks terakhirnya itu adalah 0, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu pembelajaran untuk menghapus, terus mencari, membuat, dan juga memasukkan dan juga mengeluarkan data array. Silakan teman-teman mempelajari dan juga menguntik-untiknya sendiri, karena prinsip dari belajar programan adalah banyak-banyak berlatih. Oke. Oke, pada kali ini kita akan belajar menggunakan substring, char add, dan juga index of. Substring berfungsi untuk mengambil sebagian atau sepotong karakter dari sebuah string. Substring memiliki indeks awal dan juga indeks akhir dalam penerapannya. Sebagai contoh, jika kita mempunyai kata Surabaya dan kita ingin mengakses kata suranya saja, maka kita dapat menentukan indeks awalnya adalah 0 dan indeks akhirnya adalah 4. Sedangkan char add berfungsi untuk mengembalikan karakter pada indeks tertentu. Dan index of berfungsi untuk mengetahui indeks di dalam data tertentu. Agar lebih paham, langsung saja kita praktek di NetBeans. Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan substring, char add, dan juga index of. Oke, kita mulai dulu dari substring. Di sini kita punya tipe data string. Oke, terus variabel domainnya coba. Terus di sini kita punya kali kata, ya kata itu Surabaya. Oke, itu sistem outprint. Coba titik substring 0,4. Seperti yang diketahui awal, bahwasannya substring itu punya indeks awal, yaitu indeks awal dan indeks akhir. Misalnya 0 sampai 4, berarti kita ingin mengakses dari S1, 0, yaitu S, sampai 4. Tapi 4 di sini adalah A, yaitu jadi Sura. Kita jalankan aja biar lebih paham. Dia akan mengoutputkan Sura. Contoh nih, misalnya kita kepengen mengakses dayanya, otomatis berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari 4. Indeks awalnya adalah 4. Indeks akhirnya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Kita tambahin 1, 8. Tuh, jadi kalau indeks awal ya udah kita mulai dari 0
biasa, tapi kalau yang indeks akhir itu ditambah 1 gitu. Ibaratnya atau kayak hitungan biasa, bukan yang hitungan dari 0. Oke, kita mulai. Nah, dia akan output bahaya. Seperti itu, teman-teman. Terus, apa yang terjadi kalau misalnya kita sampai 9, padahal 9 itu kan nggak ada. Yang terakhir adalah A. Ya, yang terjadi adalah error. Sama kayak tadi. Errornya pasti adalah index out of bounds exception. Nah, jika teman-teman menemui ini, itu sudah pasti kita mengakses indeks yang melebihi batas. Nah, Surabaya kan batasnya adalah 8 tadi, ya kan? Tapi karena kita sampai 9, itu melebihi batas. Lah, pasti akan error ini. Lah, andai kan nanti teman-teman itu menemukan error, bukan error ini ya, error apapun, itu teman-teman sebenarnya bisa ngelihat errornya itu di line berapa. Nah, ini kelihatan. Add materi 7 substring main substring Java 15. Di line ke-15. Nah, ini berarti errornya itu di sini. Jadi pada saat teman-teman nanti ke depannya mungkin ngodingnya sudah sangat panjang, kepengen tahu terus ada error, kepengen tahu di line berapa, errornya di mana, bisa lihat di sini. Seperti itu. Ini bacanya materi 7 itu adalah pancake-nya ya. Pancake-nya itu materi 7, nah pancake materi 7. Terus substringnya adalah nama kelas. Gitu. Jadi misalnya teman-teman pakai OOP pun terus ada error, bisa dilihat di sini errornya di mana. Seperti itu. Itu tambahan aja sih. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya rasa cukup. Atau kemudian tambah lagi satu lagi ya. Misalnya Jakarta lah. Jakarta, terus kita main AK gitu ya. AK berarti dimulai dari indeks 1 A kan. Terus di sini 0 1 2 3. Nah, tambahan 1 4. Ya, nanti dia akan keluar AK 6. Oke, ya akan keluar AK seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjut ke chart. Oke, chart itu adalah untuk mengembalikan indeks di sebuah kalimat. Contoh nih, kita ada 3 contoh ya. 1, 2, dan 3. Ini teman-teman bisa langsung pause video ini, terus di copy saja codingannya. Oke, kita spasi biar gampang dalam menjelaskan. Di sini ada sistem to outprint contoh 1. Oke, biasa. Terus di sini ada kalimat yaitu sistem informasi. Nah, sistem to outprint kata titik chart 7. Lah, berarti kita itu mengembalikan nilai dari indeks ke-7 di dalam sebuah kalimat. Gitu. Kita mengambil hurufnya, ibaratnya gitu. Lah, ini kan ada spasi. Spasi di dalam chart itu dihitung. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, spasi 6, 7. Lah, seharusnya dia akan mengeluarkan I. Seperti itu. Itu untuk contoh pertama, saya rasa cukup. Ini contoh kedua. Atau biar paham, saya jalankan per contohnya deh. Jalankan ya, satu-satu. Oke, ini contoh 1 I. Kalau misalnya kepengen ngeluarin yang S, berarti 0, 1, 2. Seperti itu. Kita ganti 2. 6, dia akan ngeluarin S. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasannya ada array ya, array tipe datanya char, terus variabel namanya huruf. Terus di sini kata titik length lah, kita diambil nih panjang dari sebuah array ini diambil dari panjangnya kata dengan mengikuti. Lah, fungsi dari contoh 2 ini adalah untuk memasukkan setiap huruf ke dalam array. Nah, jadi nanti setiap huruf ya, sistem informasi itu dipisah di setiap indeks. Nah, di sini dipisahnya. Nah, di sini untuk masukkan, kita bisa lihat int i sama dengan 0, i kurang dari kata titik length i plus plus. Saya itu huruf i atau huruf indeks ke i sama dengan kata titik char at yang indeks ke i. Seperti itu. Jadi kata titik char at i misalnya di sini 0 ya, berarti s dimasukkan ke indeks 0. Terus di sini jadi 1 berarti i dimasukkan ke indeks 1 dan seterusnya. Nah, di sini berfungsi untuk mengoutputkan data tersebut. Seperti itu. Akan lebih paham langsung saja kita jalankan. Oke lah, seperti itu. Kita bisa melihat ya, indeks ke 0-nya itu adalah S, indeks ke 1-nya adalah I, dan seterusnya lah. Di sini spasi indeks ke 6, karena spasi juga dihitung di sini. Seperti itu. Itu untuk chart. Oke, sebenarnya bebas ya. Ini kasih nama sistem informasi, teknik informatika, bebas.
Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Di sini ada char huruf S. Nah, ini adalah contoh ketiga ini untuk mencari S itu ada di indeks berapa aja gitu. Makanya char huruf 1S terus outprint S ada di indeks ke for int i sama dengan 0, i kata length, i plus plus lah di sini dibandingkan. If huruf i kata titik char at i atau sama dengan gitu kan, maka dia akan mengoutputkan indeksnya. Seperti itu. Agar lebih paham langsung saja kita jalankan. Oke, ini indeks ketiga. S Anda di indeks ke 0, 2, 14. Seperti itu. Ya, seperti itu. Misalnya kita kepengen merubah ya jadi i. Ya, ini cari i. Sorry, i. Itu ada di indeks berapa aja di sini? 01 dan seterusnya ya. Kita coba jalankan. Nah, maka dikeluar. S ada di indeks 1, 7, 15. Itu contoh ketiga. Banyak istilah variasi dari char-at. Inti utamanya adalah char-at itu mengembalikan nilai di dalam sebuah kalimat. Seperti itulah. Misalnya indeks kedua berarti mengembalikan indeks kedua itu isi di dalam sebuah kalimat itu apa sih? Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke index of. Oke. Di sini ada string makanan sate gitu kan. Misalnya kita kasih A. Nah, index of itu untuk mengetahui apakah A itu berada di indeks keberapa di dalam sebuah kalimat. Kita kembalikan dari char A tadi ya. Kalau char itu dia mengirimkan indeks keberapa, terus kita mendapatkan data dari indeks tersebut. Kalau ini kita mengirimkan sebuah data A itu berada di indeks keberapa di dalam sebuah kalimat. Agar lebih mudah kita jalankan. Oke, 1. Lah, berarti data A itu ada di indeks ke-1 karena 01. Seperti itu. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya di Java kita n misalnya, n itu nggak ada di sini karena ada sate. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Java adalah -1. Nah, -1 arti dari -1 adalah data itu tidak ditemukan di indeks manapun. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan substring char-at dan index of-nya. Silakan teman-teman mempelajari di NetBeans masing-masing.